Jika saya menyebut kata Papua, apa gambar pertama yang muncul di kepala Anda? Apakah hutan belantara yang tak tertembus, konflik yang tak berkesudahan, atau mungkin ketertinggalan? Simpan gambar itu sebentar, karena dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Anda merobek gambar lama itu dan menggantinya dengan sebuah realitas baru. Realitas yang didukung oleh data tahun 2024 dan 2025. Realitas di mana Papua bukan lagi sekedar daerah timur yang jauh, melainkan pusat gravitasi baru bagi ekonomi dan ekologi Indonesia, bahkan dunia. Kita tidak sedang bicara tentang janji manis, kita bicara angka. Tahukah Anda, saat ekonomi nasional tumbuh rata-rata 5%, ada satu provinsi di Papua yang ekonominya melesat tumbuh 20,80% pada tahun 2024? Itu bukan angka typo. Itu adalah ledakan pertumbuhan yang bahkan mengalahkan banyak negara berkembang di Asia. Hari ini, kita akan membedah Papua bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan, tetapi sebagai aset strategis yang sedang bangkit. Kita akan bicara tentang tambang tembaga terbesar kedua di dunia yang kini mayoritas milik kita. Kita akan bicara tentang bagaimana harga semen yang dulunya 2 juta rupiah bisa turun menjadi 500 ribu rupiah. Kita akan bicara tentang anak-anak muda Papua yang kini menjadi CEO startup dan insinyur di PT Freeport. Ini adalah cerita tentang transformasi, dan cerita ini dimulai dari sebuah perubahan paradigma yang radikal. Arsitektur baru, membelah untuk menyatukan. Mari kita mundur sedikit ke belakang. Selama puluhan tahun, Jakarta mencoba mengurus Papua yang luasnya lebih dari 400.000 km persegi, itu 3 kali luas Pulau Jawa. Hanya dengan 1 atau 2 gubernur, itu mustahil. Rentang kendalinya terlalu luas. Itulah mengapa apa yang terjadi pada 2022 hingga 2024 adalah sebuah rekayasa ulang atau re-engineering tata kelola pemerintahan terbesar dalam sejarah kita. Pemekaran daerah otonomi baru atau DOB. Sekarang kita punya 6 provinsi di tanah Papua, bukan lagi 2. Papua induk di utara dengan budaya pesisir yang terbuka. Papua Selatan di Merauke yang datarannya luas bak permadani siap jadi lumbung pangan. Papua Tengah di Nabire, rumah bagi emas di Puncak Jaya. Papua Pegunungan di Wamena, satu-satunya provinsi di Indonesia yang terkunci daratan atau landlocked, jantung budaya suku-suku pegunungan. Papua Barat di Manokari. Papua Barat Daya di Sorong, pintu gerbang wisata dunia Raja Ampat. Kritikus bilang ini politik belah bambu, tapi data bicara lain. Dengan pemekaran, negara hadir lebih dekat. Bayangkan seorang warga di Pegunungan Bintang yang dulu harus terbang ke Jayapura hanya untuk urus administrasi. Sekarang pusat pemerintahannya ada di wilayah pegunungan itu sendiri. Implikasinya apa? Serapan anggaran. Tahun 2025 ini, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pertama kalinya, dana otsus di beberapa provinsi baru ini tersalurkan 100%. Ini indikator bahwa mesin birokrasi mulai jalan. Uang itu tidak lagi mengendap, tapi berputar di pasar-pasar lokal di Wamena, di Nabire, di Merauke. Keistimewaan yang sebenarnya, politik dan uang. Lalu apa bedanya Papua dengan provinsi lain? Kenapa istimewa? Kita sering dengar Aceh punya partai lokal, Jogja punya sultan, Papua punya apa? Papua punya DPRK jalur pengangkatan. Ini adalah eksperimen demokrasi yang brilian. Dalam UU Otsus Jilid 2 atau UU Nomor 2 Tahun 2021, 25% kursi di DPRD Kabupaten atau Kota atau DPRK tidak diperebutkan lewat pemilu yang brutal dan mahal. Kursi itu diberikan khusus untuk orang asli Papua lewat mekanisme seleksi adat. Kenapa ini penting? Karena dalam sistem one man one vote, seringkali suara masyarakat adat minoritas kalah oleh pendatang atau politik uang. Dengan jalur pengangkatan ini, kepala suku, tokoh perempuan, tokoh agama bisa duduk di parlemen tanpa harus bangkrut kampanye. Mereka hadir untuk menjaga hak-hak dasar tanah dan manusia Papua. Ini adalah bentuk affirmative action politik tertinggi. Dan dari sisi uang, dana otsus naik dari 2% menjadi 2,25% dari plafon DAU nasional. Tapi kenaikan 0,25% itu bukan cek kosong. Itu adalah specific grant, uang yang dikunci. Minimal 30% harus untuk pendidikan, 20% harus untuk kesehatan.
Pemda sekarang tidak bisa lagi pakai uang itu untuk bangun pagar kantor bupati, harus untuk beasiswa, harus untuk puskesmas. Ini adalah cara Jakarta memaksa dengan halus agar uang otsus benar-benar menetes ke rakyat. Raksasa ekonomi, tambang, nikel, dan anomali pertumbuhan. Sekarang mari kita bicara bisnis, bicara kekayaan alam. Tadi saya sebut ekonomi Papua Barat tumbuh 20,80% di 2024. Kok bisa? Jawabannya ada dalam hilirisasi gas dan infrastruktur kilang LNG Tangguh Train 3 yang mulai beroperasi penuh. Papua Barat bukan lagi gali dan jual, mereka mulai mengolah. Dan jangan lupakan Grasberg. Di tahun 2025 ini, Grasberg di Papua Tengah mengukuhkan diri sebagai tambang tembaga terbesar kedua di dunia setelah Escondida di Chile. Produksinya naik 8,4% menjadi lebih dari 816.000 ton tembaga per tahun. Dulu kita cuma dapat royalti kecil. Sekarang sih, dengan main ID, mayoritas keuntungan itu masuk ke kas negara. Tapi masa depan bukan cuma tembaga dan emas. Masa depan adalah baterai kendaraan listrik atau EV. Dunia sedang butuh nikel dan kobalt. Dan coba tebak, Raja Ampat tepatnya di Pulau Gak dan sebagian Papua Tengah menyimpan cadangan nikel kelas dunia. Nikel di sana unik karena berasosiasi dengan kobalt, mineral langka yang sangat krusial untuk mencegah baterai EV meledak kepanasan. Ini menempatkan Papua di titik vital rantai pasok energi hijau global, meskipun banyak kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan ekosistem pariwisata di sana. Namun ada kekayaan lain yang tak kalah mahal, yaitu karbon. Hutan dan lahan gambut Papua adalah Amazonia Asia. Studi terbaru menunjukkan densitas karbon di lahan gambut Papua sangat tinggi, bersaing dengan cekungan Kongo. Di era karbon trading, hutan Papua yang tegak berdiri itu bisa jadi lebih berharga daripada ditebang. Valuasi kredit karbon dari hutan Papua bisa mencapai triliunan rupiah per tahun jika dikelola dengan skema pasar karbon global yang sedang digodok pemerintah. Papua bisa kaya dengan menjual udara bersih. Logistik, melawan geografis, meruntuhkan harga. Tapi teman-teman sekalian, apa gunanya kaya raya kalau harga satu sak semen bisa 2 juta rupiah? Itulah realitas Papua selama berpuluh-puluh tahun. Isolasi geografis adalah musuh terbesar. Bayangkan membangun rumah. Di Jawa 2 juta dapat 30 sak semen. Di Puncak Jaya dulu cuma dapat 1. Bagaimana mau maju? Inilah kenapa Presiden Jokowi dan penerusnya mati-matian membangun jalan Trans Papua. Fokus utama sekarang adalah ruas Jayapura-Wamena, segmen Mamberamu-Elilim yang membelah pegunungan terjal sedang dikebut dan targetnya tembus total aspal pada akhir 2026. Kalau jalan ini jadi, truk logistik bisa masuk ke Wamena. Biaya angkut turun drastis, seperti yang pernah saya bahas lebih detail di konten sebelumnya. Selain darat ada tol laut dan jembatan udara. Kapal besar bawa barang dari Surabaya ke Timika atau tol laut. Dari Timika, pesawat kargo kecil terbang ke distrik terpencil seperti Beoga dan Ilaga. Hasilnya, harga semen di pegunungan kini bisa ditekan ke kisaran Rp500.000 hingga Rp600.000. Masih mahal dibanding Jawa. Iya, tapi turun 75% dari harga lama adalah revolusi bagi ekonomi rakyat di sana. Manusia Papua, generasi emas yang bangkit. Kita sudah bicara tanah, tambang, dan jalan. Sekarang kita bicara jiwanya, manusia Papua. Ada narasi yang salah bahwa SDM Papua tertinggal. Data IPM 2024 menunjukkan kebalikannya. Pertumbuhan indeks pendidikan manusia di Papua Pegunungan, daerah tersulit sekalipun, tumbuh 1,83%, lebih cepat dari rata-rata nasional. Ada efek mengejar ketertinggalan atau catch-up effect. Pemerintah tidak main-main. Lihat program beasiswa adik dan LPDP afirmasi. Ada lebih dari 3.000 anak Papua kuliah di universitas terbaik di Jawa dan luar negeri. Dan yang paling membanggakan, Papua Youth Creative Hub di Jayapura. Gedung megah ini bukan cuma tempat nongkrong. Di sana ada anak muda Papua yang merakit laptop, mendesain aplikasi, mengelola peternakan ayam modern yang omsetnya ratusan juta. Mereka membuktikan, beri kesempatan, beri fasilitas, anak Papua bisa bersaing dengan anak Jakarta bahkan Singapura. Sisi mata uang lain, tantangan dan solusi konkret. Namun, akan sangat naif jika saya berdiri di sini dan mengatakan semuanya perfect. Papua bukan negeri dongeng. Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang fantastis tadi, ada masalah nyata yang sedang dihadapi. Tapi bedanya hari ini kita tidak menutup mata. Kita punya solusi konkret yang sedang berjalan. Mari kita bedah satu persatu. Tantangan pertama, korupsi dan kebocoran anggaran. Ini adalah gajah di pelupuk mata.
Dulu dana otsus triliunan turun, tapi rakyat masih teriak tidak ada obat di puskesmas. Solusinya sekarang sangat teknis, MCP KPK. Di tahun 2025, KPK masuk sampai ke tulang sumsum birokrasi daerah. Provinsi Papua mencatat skor MCP 73,68%. Belum perfect, tapi ini seperti memasang CCTV di brankas uang rakyat. Pemda sekarang dipaksa transparan, tidak bisa lagi main mata di ruang gelap. Tantangan kedua, pendidikan di pedalaman. Membangun sekolah itu gampang, tapi siapa yang mau mengajar di tengah hutan? Solusi konkretnya, sekolah berpola asrama. Di Merauke dan Timika, Yayasan Taruna Papua dan pemerintah mengubah strategi. Anak-anak dari pedalaman dibawa ke asrama di pusat distrik. Di sana mereka makan bergizi, tidur layak dan belajar disiplin. Riset membuktikan angka putus sekolah menurun drastis dengan model ini. Kita mendekatkan siswa ke fasilitas, bukan memaksakan fasilitas ke tempat yang belum siap. Tantangan ketiga, dilema lingkungan dan ruang hidup. Ini isu yang paling panas. Kita bicara food estate 1 juta hektar di Merauke. Kita bicara tambang raksasa. Bagaimana nasib hutannya? Bagaimana nasib masyarakat adatnya? Jujur saja, ada resistensi. Masyarakat adat Marin di Merauke khawatir kehilangan hutan sagu mereka akibat ekspansi kebun tebu dan sawit. Ada ketakutan akan bencana ekologis. Tapi, pemerintah dan masyarakat sipil tidak diam. Ada solusi jalan tengah yang sedang mekar di tahun 2024-2025 ini, yaitu pengakuan hutan adat. Ini adalah benteng terakhir. Lihat contoh sukses di distrik Konda, Sorong Selatan. Masyarakat adat dari subsuku Gemna, Nakna, Afsha, dan Yaben berhasil memetakan wilayah mereka. Pada 2025, pemerintah mengakui wilayah itu sebagai hutan adat. Artinya apa? Hutan itu sah milik adat, tidak bisa sembarangan dikonversi jadi sawit oleh investor. KLHK juga sedang memproses hutan adat di Bovendigul untuk melindungi hutan primer. Ini bukan lagi retorika anti pembangunan versus pro pembangunan. Ini adalah pembangunan yang menghormati tuan rumah. Bahkan, industri pun berubah. Freeport sekarang menerapkan teknologi zero waste di smelternya, mengubah limbah tailing menjadi bahan konstruksi jalan. Di pesisir, anak-anak muda pramuka di Papua Barat menanam ribuan mangrove untuk menahan abrasi. Jadi, masalah ada, konflik lahan ada, korupsi ada. Tapi solusinya bukan lagi sekedar wacana, solusinya sudah turun ke lapangan, dalam bentuk SK hutan adat, dalam bentuk asrama sekolah. Menatap fajar dari timur. Papua hari ini sedang berada di persimpangan sejarah, critical juncture. Desain besar RITPP 2022-2041 menargetkan pada 2041 kemiskinan di Papua tinggal 5%. Dengan kombinasi otonomi khusus yang lebih kuat, pengakuan hutan adat yang meluas, pemekaran wilayah yang mendekatkan pelayanan, serta keberpihakan pada ekonomi daerah, kita sedang membangun pondasi yang kokoh. Papua bukan lagi daerah konflik, Papua adalah daerah harapan. Papua bukan lagi masa lalu yang kelam, Papua adalah matahari terbit dari timur yang akan menerangi jalan Indonesia menuju emas 2045. Terima kasih sudah menyimak, like jika suka, komen sesuka hati, dan share dengan rasa bangga dan harapan. Jangan lupa subscribe untuk konten yang akan datang, and see you!